Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku semuanya dimanapun berada. Wabil khusus siswa-siswi MTS Negeri 2 Tegal. Pada kesempatan ini Pak Guru akan menerangkan tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Nah, bab 2 ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup, karena di sekitar kita ini kan ada makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang tentunya memiliki ciri-ciri yang membedakan antara makhluk hidup dan tak hidup. Kemudian pengertian klasifikasi, tujuannya dan cara mengklasifikasi bagaimana. Bagian kedua, tata cara ya untuk menentukan kunci determinasi, dan yang ketiga tentang mikroskop dan cara penggunaannya, serta yang kelima adalah intinya yaitu klasifikasi dari 5 kingdom. Oke, untuk lebih singkat mari kita mulai bagian pertama ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sekitar kita ini ada yang namanya benda mati atau tak hidup dan benda hidup. Nah, benda hidup ini disebut makhluk hidup. Makhluk hidup itu disebut dengan biotik. Jadi segala sesuatu yang hidup itu dikelompokkan dalam biotik, sementara yang tidak hidup seperti batu, pasir, cahaya matahari, cuaca, iklim, udara dan lain sebagainya itu termasuk ke dalam makhluk tak hidup. Nah, itu disebut dengan abiotik. Nah, antara makhluk hidup dan tak hidup itu yang membedakan adalah bahwa makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri tertentu. Oke, siswa-siswiku semuanya, ini ada 8 ciri makhluk hidup. Nah, ke-8 ciri ini yang membedakan antara makhluk hidup dan tak hidup. Yang pertama adalah respirasi atau bernapas, kemudian bergerak atau berpindah tempat, kemudian nutrisi, ini artinya bahwa makhluk hidup itu butuh makan atau minum, kemudian tumbuh dan berkembang, tumbuh dari kecil menjadi besar, termasuk berkembang ya, dari 1 menjadi 2, kemudian ada iritabilitas terhadap rangsang, reproduksi berarti beranak pinak, adaptasi berarti menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan ekskresi melakukan pengeluaran. Nah, ini 8 ciri ini mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang respirasi. Nah, ciri pertama dari makhluk hidup itu melakukan respirasi, artinya bernapas. Bernapas adalah mengambil oksigen dari luar dan menggunakannya di dalam tubuh untuk oksidasi atau pemecahan makanan sehingga dibebaskan energi. Pernapasan meliputi pengambilan oksigen O2 dari lingkungan, berarti kita menghirup oksigen, kemudian mengangkut oksigen tersebut ke sel. Oksigen yang kita hirup itu akan diedarkan ke seluruh tubuh ya, melalui sel. Kemudian digunakan untuk apa oksigennya? Digunakan salah satunya adalah untuk membakar bahan makanan yang kita konsumsi. Jadi kalau kita makan nasi pagi itu nanti di dalam tubuh, di dalam sel-sel yang sudah dicerna ya ini ya, berarti sari-sari makanannya itu akan diangkut oleh oksigen, kemudian akan dibakar juga.
untuk mendapatkan energi atau tenaga, sehingga kamu semuanya itu diharapkan ketika mau berangkat sekolah itu harus makan, karena itu untuk energi nanti kamu belajar di dalam kelas. Nah, energi kalau kita berpikir itu ya, berpikir selama 1 jam pelajaran dengan olahraga lari selama 1 jam pelajaran itu, maka energi yang paling banyak digunakan itu ketika kamu berpikir. Nah ini, makanya butuh asupan makanan atau sarapan ketika mau berangkat ke sekolah. Kemudian dalam bernapas itu juga hasilnya dikeluarkan karbon dioksida atau CO2. Ini hasil dari pembakaran makanan yang ada di dalam tubuh. Oke, kita lanjutkan. Ini baru ciri pertama, yaitu respirasi. Sekarang kita kembali untuk ciri kedua. Ciri kedua adalah bergerak. Nah, apakah bergerak itu? Nah, ini. Gerak adalah perpindahan tempat dan posisi tubuh atau bagian tubuh makhluk hidup sebagai respon atau tanggapan terhadap rangsangan baik dari dalam maupun dari luar tubuh. Misalnya ketika kamu lagi belajar, nah, kemudian tiba-tiba pengen pipis misalnya, maka secara otomatis kamu akan bergerak. Pertama, kamu akan mengajukan tangan untuk memberitahu kepada Pak Guru, Pak, atau kamu langsung menuju ke meja guru, izin untuk keluar. Nah, ini adalah respon daripada kamu pengen pipis, maka kamu akan menuju ke meja guru. Kemudian gerakan manusia dan hewan itu pada umumnya dapat terlihat dengan jelas, ya, berpindah tempat, berpindah posisi dari A sampai ke B dan lain sebagainya. Sekarang kalau pada tumbuhan, ya, itu gerakannya itu tidak terlihat kecuali pada tanaman tertentu, misalnya Mimosa pudica atau putri malu. Nah, putri malu itu ketika disentuh maka daun-daunnya itu akan mengincup, ya, akan menutup. Nah, itu juga karena adanya rangsangan berupa sentuhan. Nah, ini yang nanti dikatakan sebagai iritabilitas, pekat terhadap rangsang. Pada tumbuhan itu gerakannya itu tidak tampak, tidak terlihat, tetapi tahu-tahu ada akarnya memanjang, ya. Kemudian itu ada tunas. Nah, itu adalah salah satu contoh gerakan daripada tumbuhan. Adalah nutrisi. Nah, nutrisi itu adalah makanan dan minuman. Jadi semua makhluk hidup itu butuh yang namanya makanan untuk menghasilkan energi. Itu salah satunya mengganti sel-sel yang rusak untuk pertumbuhan, ya, untuk membangun kekuatan tubuh, mengatur proses-proses dalam tubuh dan lainnya. Nah, ini adalah beberapa fungsi dari makanan. Manusia dan hewan memperoleh makanan dari makhluk hidup lain, jadi hanya berupa konsumen, ya. Karena tidak dapat membuat makanan sendiri, ya, maka manusia dan hewan dikatakan sebagai produsen. Nah, tidak dapat membuat makanan sendiri ini disebut dengan heterotrof atau konsumen. Jadi manusia dan hewan termasuk heterotrof atau konsumen, sedangkan tumbuhan itu dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Makanya dikatakan bahwa tumbuhan disebut autotrof, artinya produsen, bisa memproduksi bahan makanan. Melalui apa? Melalui proses
fotosintesis, yaitu pembuatan bahan makanan ya, oleh tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari ya. Kemudian dihasilkan glukosa, oksigen, dan energi. Nah, bagaimana cara tumbuhan itu mendapatkan makanan? Makanan dari tumbuhan itu diperoleh dari air yang ada di dalam tanah. Tanah itu meskipun tidak hujan itu di dalam, semakin ke dalam itu tetap lembab atau basah. Nah, kemudian di dalam tanah itu juga banyak zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Misalnya ada unsur, namanya unsur hara. Misalnya ada unsur N, nitrogen, oksigen O, ya, fosfor P, ya, sulfur S, ya, karbon, kemudian banyak. Jadi ini ada di dalam tanah. Sehingga apa? Petani itu ketika habis panen, maka tanah atau sawahnya itu akan dicangkul, kemudian tanahnya dibalik. Itu tujuannya adalah supaya unsur hara yang ada di dalam tanah itu akan berputar, yang habis diserap oleh tanaman akan diletakkan di atas. Nah, ini jadi kalau hewan dan tumbuhan itu namanya heterotrof atau konsumen, hanya bisa mengkonsumsi dan tidak bisa membuat makanan sendiri. Sedangkan tumbuhan bersifat autotrof, artinya apa? Sebagai produsen yang menghasilkan makanan ya, melalui proses fotosintesis. Ini ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, tumbuh dan berkembang. Nah, ini definisinya, tumbuh merupakan proses peningkatan jumlah, ukuran, dan volume sel tubuh. Sedangkan berkembang adalah proses menuju kedewasaan atau berkaitan dengan kematangan suatu organ sehingga berfungsi. Contohnya untuk tumbuh ya, pertumbuhan manusia dari zigot, fetus, kelahiran, anak menjadi anak ya, kemudian anak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, dewasa menjadi tua, kemudian naiknya berat badan pada anak-anak, misalnya dari 12 menjadi 15 kg, kemudian kecambah ya, semakin panjang, itu namanya tumbuh. Sedangkan berkembang, ini contohnya, nah ini saat lahir itu mata bayi hanya dapat membedakan terang dan gelap, tetapi lama-kelamaan ya, bertambah hari atau mungkin minggu, matanya sudah mulai dapat mengikuti gerakan-gerakan benda. Kemudian perkembangan selanjutnya bisa membedakan warna dan lain sebagainya, itu yang namanya berkembang. Jadi tumbuh dan berkembang itu berbeda. Lanjut untuk yang kelima. Nah, kelima adalah iritabilitas. Iritabilitas itu artinya peka terhadap rangsang. Ini kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsang. Pada manusia dan hewan sudah dilengkapi dengan alat indera, sedangkan pada tumbuhan tidak. Nah, bentuk rangsangan dapat berupa sentuhan, suhu, bahan kimia, cahaya, suara, dan bau. Nah, pada tumbuhan tadi contohnya tumbuhan putri malu atau istilah latinnya Mimosa pudica. Itu daunnya ketika kita sentuh dengan menggunakan lidi atau dengan tangan kita, maka otomatis daunnya akan menutup atau ngincup istilahnya. Nah, itu namanya peka terhadap rangsang berupa sentuhan.
Kemudian peka terhadap rangsangan berupa cahaya. Ini juga ketika misalnya kamu menanam atau membawa benih, kemudian kamu mencoba menanam di pot kecil, kemudian dimasukkan atau ditaruh di bawah kolong dari tempat tidur, maka ketika tumbuh itu tunasnya akan mengarah ke pintu atau ke tempat-tempat yang agak terang. Itu berarti apa? Peka terhadap rangsangan berupa cahaya. Nah, kalau manusia itu kepekaannya itu karena alat indera yang dimiliki. Misalnya karena kita punya hidung ya, kemudian ada bahan kimia yang baunya menyengat, maka sebagai reaksinya biasanya misalnya bersin atau bagaimana, itu juga contoh dari peka terhadap rangsang. Kemudian ketika ada cahaya yang mengenai mata kita, maka mata kita akan silau, maka ya kita akan menutup mata atau menghalangi cahaya yang sampai ke mata. Itu juga peka terhadap rangsang berupa cahaya. Berikutnya yang keenam, reproduksi. Ini ciri yang keenam dari makhluk hidup. Reproduksi itu artinya berkembang biak. Nah, berkembang biak itu artinya memperbanyak diri, satu menjadi dua ya, atau menjadi tiga dan lain sebagainya, itu memperbanyak diri. Nah, cara berkembang biak makhluk hidup itu dibedakan menjadi secara tak kawin atau aseksual atau vegetatif. Nah, yang kedua secara kawin atau seksual atau vegetatif. Ini yang pertama ini yang secara vegetatif, yaitu cara berkembang biak tanpa melakukan perkawinan atau tidak didahului peleburan sel kelamin jantan dan betina sehingga sifat keturunannya sama dengan induknya. Nah, contohnya kalau pada tumbuhan itu tunas, spora, umbi, rizoma. Sedangkan pada hewan tunas juga ada ya, contohnya pada hidra membelah diri ya dengan spora atau dengan fragmentasi. Misalnya yang membelah diri adalah amuba ya. Kemudian fragmentasi itu pada cacing ya. Cacing juga ketika kita potong menjadi 3 bagian, cacing akan hidup ya. Hidup yang ujung yang ada kepalanya itu tetap, tapi ujung potongannya itu akan membentuk ekor. Demikian juga yang tadi ekor dan di tengah itu akan membentuk apa? Ekor dan kepala. Nah, ini yang terjadi secara vegetatif atau secara tak kawin. Kalau yang secara kawin yang kedua ini yang B, ini didahului dengan proses perkawinan, yaitu peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan itu menghasilkan yang namanya spermatozoid, sedangkan sel kelamin betina menghasilkan ovum. Ini pada manusia. Kalau pada tumbuhan ya, ada benang sari dan ada putik. Benang sari itu berarti sel kelamin jantan dan putik adalah sel kelamin betina. Nah, dari hasil perkawinan atau peleburan ini akan terbentuk zigot ya, atau keturunan baru. Nah, keturunan baru ini tidak sama dengan induknya. Jadi sifat-sifatnya sebagian membawa sifat dari induk jantan dan sebagian membawa sifat dari induk betina. Ya, ketika kamu misalnya
Nah, ini contohnya pada tumbuhan biji ya, biji yang kita tanam ya, meskipun kamu ini ada mangga ini manis sekali dan besar, ketika ditanam itu tidak tidak mesti hasilnya sama persis dengan induk. Jangan merasa yakin dulu misalnya ini pasti nanti hasilnya ya besar dan rasanya manis, misalnya seperti itu. Tidak, karena apa? Sebenarnya ini dari biji ini sifat-sifat yang dimiliki itu ada yang dari jantan ya, ada yang dari betina. Nah, kemudian pada hewan ada konjugasi, isogami dan anisogami. Nanti kamu silakan cari di buku pengertian dari konjugasi, isogami dan anisogami. Oke. Yang ketujuh ini adalah adaptasi. Nah, ini adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, adaptasi itu dikelompokkan menjadi 3. Ada adaptasi morfologi, ada fisiologi, ada tingkah laku. Morfologi itu bentuk luar dari tubuh ya. Misalnya kalau kita lihat ada berbagai macam paruh ya, paruh dari burung ada yang panjang, runcing, ada yang melengkung. Coba bedakan antara paruh ayam. Ayam itu termasuk coba kelompok aves atau burung. Ayam itu kan kecil. Kamu lihat coba pada misalnya burung beo, kakatua dan lain sebagainya, itu beda-beda. Ini apa? Disesuaikan dengan jenis makanannya. Kemudian kakinya, kalau kamu lihat kaki ayam dengan kaki bebek itu beda. Kaki bebek itu memiliki selaput yang agak lebar. Karena apa? Bebek itu tempat hidupnya di samping di darat juga di perairan bergerak, sehingga apa? Memiliki selaput pada kakinya. Nah, ini selaput kaki ini yang ditiru oleh para penyelam. Para penyelam itu membuat kaki yang apa istilahnya, sepatu yang ada selaputnya agak lebar. Itu tujuannya apa? Supaya ketika menyelam untuk naik ke atas itu tidak membutuhkan tenaga yang besar. Kemudian untuk bergerak di air juga akan memudahkan dan akan mempercepat dibandingkan dengan ketika hanya memakai sepatu. Kemudian ada adaptasi fisiologi, berarti yang ada di dalam tubuhnya ya. Misalnya londok, iguana itu kalau di tempat yang misalnya pada tumbuhan yang daunnya berwarna hijau ya, maka secara otomatis warnanya akan berubah. Yang paling dominan, yang paling banyak itu warna hijaunya. Kemudian kamu tangkap, kamu letakkan pada kain yang berwarna merah, maka warnanya secara bertahap akan berubah menjadi warna merah. Nah, ini namanya adaptasi fisiologi. Kalau tingkah laku, contohnya ketika kerbau berkubang ya, atau ketika ikan hiu, ikan paus itu setiap saat secara berkala itu akan naik ke permukaan untuk lompat ke atas, kemudian menyemburkan air. Nah, air itu adalah udara yang jenuh, udara yang sudah bercampur dengan air, disemburkan, dikeluarkan, kemudian menghirup udara yang bersih, udara baru ya, kemudian masuk lagi ke air. Nanti setengah jam berikutnya akan naik lagi ke atas, seperti itu. Itu namanya secara berkala. Oke, yang terakhir adalah ciri bahwa makhluk hidup itu melakukan yang namanya ekskresi. Nah, ini ciri yang ke-8 dari makhluk hidup. Nah, ekskresi itu apa? Membuang zat sisa hasil proses metabolisme di dalam tubuh. Nah,
tubuh kita itu melakukan proses metabolisme, ya. Misalnya makanan yang kita makan, yang kita konsumsi, ya, di dalam usus akan diserap sari-sari makanannya, ya. Kemudian ampasnya akan disimpan pada usus besar. Itu namanya proses metabolisme. Nah, sampahnya atau yang disimpan di dalam usus besar itu nanti akan dibuang. Nah, dibuang karena itu merupakan zat yang sudah tidak berguna. Nah, pada manusia dan hewan, zat sisa dapat berupa keringat ketika kita olahraga, kemudian urin, empedu, CO2, karbon dioksida ketika kita menghirup udara, menghirup oksigen, bernapas, itu O2 nya diambil, kemudian di dalam digunakan untuk pembakaran bahan makanan, ya. Kemudian dikeluarkan CO2 atau karbon dioksida, kemudian uap air. Sedangkan pada tumbuhan biasanya berupa CO2 dan uap air. Organ pengeluaran manusia antara lain paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Sedangkan pada tumbuhan berupa stomata dan permukaan batang atau lentisel. Nah, stomata itu mulut daun, lentisel itu permukaan batang, tapi batang yang masih muda. Ini, jadi itu alat pengeluarannya atau alat ekskresinya. Ingat-ingat ini, alat ekskresi pada tumbuhan itu hanya melalui stomata atau mulut daun dan lentisel. Nah, ini saja kira-kira yang dapat Pak Guru sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan, tuliskan pertanyaannya di bawah video ini. Nah, itu kan ada kolom komentar. Nah, kolom komentar itu kamu tulis di situ, tanyakan Pak Guru, misalnya tentang apa dan lain sebagainya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat bagi kamu. Semangat, tetap belajar di rumah, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.